Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Alia Putri dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia Sebelum dan Setelah COVID-19. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dalam proposal ini ialah uang di mana memainkan peran penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk dipegang pada setiap tingkat suku bunga tertentu. Di mana permintaan uang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pendapatan, tingkat suku bunga, ekspektasi inflasi, dan ketidakpastian ekonomi. Ketika pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada perekonomian global termasuk Indonesia. Pandemi ini telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, peningkatan pengangguran. Nah, dampak-dampak ini kemungkinan besar akan mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Permintaan uang di Indonesia telah menjadi topik penelitian yang menarik selama beberapa dekade. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi pendapatan, tingkat suku bunga, ekspektasi inflasi, dan ketidakpastian ekonomi sebagai faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang menganalisis bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi permintaan uang selama COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia berubah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Kedua, bagaimana perubahan faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, menganalisis perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Yang kedua, menguji pengaruh perubahan faktor-faktor tersebut terhadap permintaan uang di Indonesia. Selanjutnya ada wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia selama COVID-19. Yang selanjutnya implikasi bagi kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola permintaan uang dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan yaitu data runtun waktu dari Bank Indonesia dan sumber lainnya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Model statistik yang digunakan meliputi regresi linier, analisis kointegrasi, dan uji kausalitas. Landasan teori yang digunakan yaitu teori permintaan uang, di mana yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk dipegang. Teori ini dikembangkan oleh ekonom seperti John Maynard Keynes, Milton Friedman, dan Karl Brunner. Selanjutnya ada teori permintaan uang klasik, di mana pandangan klasik mengenai faktor yang menentukan permintaan uang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kuantitas atau quantity theory dan teori sisa tunai cash balance theory. Dikembangkan oleh para ekonom klasik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori kuantitas dan jumlah uang adalah suatu teori mengenai bagaimana nilai normal dan pendapatan agregat ditentukan. Fitur yang paling penting dalam teori ini menjelaskan bahwa suku bunga tidak mempunyai pengaruh terhadap permintaan uang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Yang pertama, pendapatan, di mana pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin banyak uang yang mereka inginkan untuk dipegang. Selanjutnya ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin sedikit uang yang diinginkan masyarakat untuk dipegang. Selanjutnya, pandemi COVID-19 dan permintaan uang, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada perekonomian global termasuk Indonesia. Pandemi ini telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, peningkatan pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Dampak-dampak ini kemungkinan besar akan mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Metodologi penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data runtun waktu. Yang kedua, data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu triwulan dari tahun 2013 hingga 2023. Data tersebut diperoleh dari sumber-sumber berikut. Yang pertama, Bank Indonesia, kedua, BPS, dan ketiga, Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependennya, permintaan uang, variabel independen,
yaitu pendapatan, tingkat suku bunga, ekspektasi inflasi, dan ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, kedua, analisis korelasi, ketiga, analisis regresi, dan selanjutnya ada analisis kointegrasi dan uji kausalitas. Uji hipotesis yang diuji menggunakan uji statistik yang sesuai seperti uji T, uji F, uji korelasi, uji regresi, uji kointegrasi, dan uji kausalitas. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian akan dilakukan beberapa langkah, yaitu menggunakan data dari sumber yang kredibel, menggunakan metode analisis yang tepat, melakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian jika ada, melakukan triangulasi data. Selanjutnya, keterbatasan penelitian ini yaitu data yang digunakan mungkin tidak lengkap dan akurat. Terima kasih.